Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Wulan Cayaningrum, NIM 2255090048. Nah, di sini saya akan mengambil data yaitu dalam intake form, yang dimana intake form ini membantu konselor untuk memahami latar belakang klien secara lengkap, mulai dari riwayat medis, kondisi emosional, sampai hubungan interpersonal dan sejarah mentalnya. Nah, ini tuh penting untuk mengidentifikasi faktor yang mungkin mempengaruhi masalah atau tujuan klien saat ini. Nah, yang pertama saya akan mengambil data pribadi atau identitas pribadi, yang dimana mencakup 9 poin: nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, pekerjaan, email, nama sekolah, dan hubungan keluarga. Nah, lalu yang kedua yaitu riwayat masalah, yang dimana ada 4 poin, yaitu yang pertama menjelaskan secara singkat alasan utamanya mengikuti sesi konseling ini. Yang kedua, sejak kapan si klien ini mengalami masalah. Lalu yang ketiga, apakah pernah menerima konseling atau terapi sebelumnya. Lalu yang keempat, apakah ada peristiwa penting atau perubahan besar dalam hidup klien pada akhir-akhir ini yang mungkin mempengaruhi kondisi klien saat ini. Lalu ada yang poin ketiga, yaitu kondisi emosional dan fisik. Saya akan mengambil 4 poin, yang dimana bagaimana perasaan si klien secara umum saat ini, yang dimana apakah stres, cemas, sedih, marah, dan atau tenang gitu. Lalu yang kedua, apakah si klien ini memiliki masalah kesehatan fisik atau mental yang pernah didiagnosis sebelumnya. Lalu yang ketiga, apakah klien ini memiliki kebiasaan atau perilaku tertentu yang menurut kita itu mempengaruhi kondisi dirinya pada saat ini. Nah, yang keempat yaitu bagaimana kondisi hubungan sosial si klien ini dengan keluarga, teman, atau rekan kerjanya. Nah, ini tuh informasi detail ini tentang kebiasaan, ketakutan, tujuan, dan sejarah penanganan klien dapat membantu konselor menyusun strategi dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, dengan data ini tuh konselor dapat menentukan metode yang efektif, apakah itu berbasis kognitif, perilaku, atau metode lainnya sesuai dengan kondisi dan harapan klien. Lalu harapan dari konseling, poin yang selanjutnya itu harapan dari konseling, yang dimana pertama, apa yang ingin klien capai dari proses konseling ini. Lalu yang kedua, seberapa penting bagi klien untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu yang ketiga, adakah batasan atau preferensi yang perlu dipertimbangkan oleh konselor dalam memberikan bantuan. Lalu informasi tambahan, nah yang dimana mencakup 2 poin, yaitu apakah si klien ini merasa nyaman atau membagikan informasi pribadi selama sesi konseling. Lalu yang kedua, adakah hal lain yang menurut klien itu penting untuk diketahui oleh konselor. Nah, pengumpulan data memungkinkan konselor untuk menilai perubahan atau perkembangan yang terjadi selama proses konseling. Jika ada pemantauan yang dilakukan berdasarkan data awal, konselor atau kita itu bisa mengukur apakah pendekatan yang kita gunakan itu berhasil atau perlu disesuaikan kembali. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.